kita akan lihat nanti sebenarnya siapa yang salah di sini. Apakah Pemprov DKI tidak menggunakan daya paksanya, atau KPUD dipaksa tapi nggak mau ngasih. Nah, kembali lagi, semoga dengan nanti viralnya ini, seharusnya PPID DKI, KPUD DKI, PPID Kota Surakarta, KPUD Kota Surakarta jangan lagi lah menahan. Toh kan mereka, kalau KPU pusat mengasih ya mereka harusnya ngasih dong. Seperti itu, Mbak. Tangkap teroris! Tangkap teroris! Tangkap teroris! Ada kumpul-kumpul yang gak jelas, bahkan yang ada di pikiran saya. Cobalah masyarakat Indonesia berpikir cerdas, berpikir waras ya. Kita akan lihat nanti sebenarnya siapa yang salah di sini. Apakah Pemprov DKI tidak menggunakan daya paksanya, atau KPUD dipaksa tapi nggak mau ngasih. Nah, kembali lagi, semoga dengan nanti viralnya ini, seharusnya PPID DKI, KPUD DKI, PPID Kota Surakarta, KPUD Kota Surakarta jangan lagi lah menahan. Toh kan mereka, kalau KPU pusat mengasih ya mereka harusnya ngasih dong. Seperti itu, Mbak. Oke, mungkin terakhir nih Pak, lepas ini jasanya asli atau palsu, itu sebetulnya apakah orang yang bersangkutan ini akan, kalau ijazah palsu nih, orang yang bersangkutan ini akan kena hukuman? Karena kalau kita lihat udah lewat, karena semua sudah berlalu, itu seperti apa? Kalau saya kan fokus ya, saya kan peneliti kebijakan publik. Urusan pidananya itu saya nggak mau urusin. Mungkin ya saya harus tetap batasin. Kalau memang misalnya ini barang sudah saya sampaikan nih, silakan Bang Rismon, Mas Roy, Dokter Tipa analisa ini. Kalau selama ini kan tudingan ke mereka adalah mereka menganalisa barang tidak jelas. Sekarang udah jelas ini. Dari KPU-nya langsung. Dari KPU-nya langsung. Jadi tidak ada lagi bilang mereka itu meneliti barang yang salah. Seperti itu. Kalau saya lihat metodologinya Bang Rismon kan ini yang diteliti ya. Oh ya, tadi sudah dibandingkan juga dengan Roy Suryo. Kan tadi pas Iya. dia bawa dokter jasa terus membandingkan ya secara mungkin langsung sama nih seperti itu ya. Iya, sudah. Jadi memang yang dikasih Mas Dian Sandi itu kader PSI, ya ini barangnya. Gak jauh beda. Gitu. Siap. Terima kasih Bang. Ya, sukses. Apa? Awalnya kan dia ngaku dari Jokowi, tapi belakangan karena mau bilang bahwa timnya Roy Suryo CS Bung Dian Sandi mengupload ini ke medsos. Oke. Lantas datang tim Bang Rismon, ya, Bang Roy, Mas Roy dan Tipa menganalisa yang dikasih itu. Bang Sandi dikasih Iya. Yang diberikan oleh KPU adalah sama dengan yang saya teliti atau yang kami teliti. Artinya apa? Ijazah itu 99,9% palsu. Karena yang kami teliti bahannya sama. Jadi sudah saya cek dan tinggal kemudian nanti keluar research yang terbaru. Yang diberikan oleh KPU adalah sama dengan yang saya teliti atau yang kami teliti. Artinya apa? Ijazah itu 99,9% palsu. Clear? Kami sampaikan clear. Karena apa? Karena bagaimana posisi cetaknya, bagaimana posisi logo. Mas Refli senang banget ketika saya nerangkan itu, dan ada topi merah, ada juga teman yang dari Bandung ya, gitu. Bahwa cetakannya, ijazahnya itu berbeda dengan ijazah yang lain-lain. Coba teman bayangkan, dalam satu hari wisuda, harusnya kan cetakannya sama. Tiba-tiba cetakannya hari yang sama tuh kayak meleset. Fotonya tadinya begini, yang tempat milik orang ini gambarnya meleset. Itu kan nggak mungkin cetakannya sama. Itu yang terjadi pada ijazahnya Joko Widodo. Pengamat klaim perolehan salinan ijazah Jokowi dari KPU adalah kemenangan bagi rakyat Indonesia. Pengamat kebijakan publik yaitu Bonatua Silalahi mengklaim telah memperoleh salinan ijazah asli milik Bapak Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU.
Bonato menyebutkan ya bahwa dia meminta salinan tersebut itu pada KPU pada tanggal 3 Agustus 2025. Tapi sampai akhir Agustus beliau tidak mendapatkan respon dari KPU. Akhirnya pada tanggal 24 Agustus 2025 ia melakukan somasi kepada KPU. Setelah itu barulah pihak KPU merespon permintaan Bonatua tetapi berujung ditolak. Menurut Bonatua, KPU menolak permintaan tersebut berdasarkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi rahasia. Setelah mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, akhirnya keputusan tersebut dicabut pada tanggal 16 September 2025. Bonato juga mengungkapkan ya bahwa penolakan dari KPU telah dilaporkan kepada Roy Suryo. Setelah keputusan tersebut dicabut, akhirnya KPU meminta waktu untuk menjawab permintaan Bonatua. Singkat cerita, pada tanggal 1 Oktober 2025, KPU akhirnya memberikan salinan ijazah Bapak Jokowi. Bonatua menyebutkan bahwa perolehan salinan ijazah Bapak Jokowi adalah kemenangan bagi masyarakat Indonesia. Bonatua juga sempat memperlihatkan salinan yang diperoleh dari KPU di kanal YouTube iNews TV. Bonatua mengklaim bahwa salinan tersebut itu yang digunakan Bapak Jokowi waktu maju di Pilpres 2019. Bonatua juga menyebutkan ya bahwa dia juga meminta salinan ijazah Bapak Jokowi pada waktu Bapak Jokowi maju di Pilpres 2014. Tapi KPU meminta waktu untuk memenuhinya. Sementara itu, salinan ijazah Bapak Jokowi yang diperlihatkan tidak jauh beda dengan ijazah Bapak Jokowi yang beredar di media sosial dan ijazah Bapak Jokowi yang diperlihatkan oleh Bareskrim Polri pada beberapa waktu lalu. Pada ijazah yang diperlihatkan masih sama ya, Bapak Jokowi masih memakai kacamata dan juga rambutnya sedikit gondrong, memakai jas dan juga dasi. Selain itu, pada salinan tersebut Bapak Jokowi juga dinyatakan lulus pada tanggal 5 November 1985. Menurut Bonatua, perbedaannya adalah adanya bukti legalisir dari UGM untuk kepentingan Bapak Jokowi mendaftar pada Capres 2019. Bonatua mengklaim bahwa walaupun sudah ada bukti legalisir, salinan ijazah Bapak Jokowi itu belum tentu asli. Menurut Bonatua, ijazah yang asli hanya the one and only, yaitu yang dipegang oleh Bapak Jokowi. UGM pun juga tidak memiliki ijazah asli Bapak Jokowi. Terus kalau memang sudah ada bukti legalisir, apalagi yang harus dipertentangkan? Berarti UGM itu secara tidak langsung sudah mengakui bahwa salinan tersebut sesuai dengan aslinya dan memang menyatakan bahwa Bapak Jokowi adalah lulusan UGM. Bagaimana pendapat Anda tentang klaim dari Bonatua yang memperoleh salinan ijazah Bapak Jokowi bahwa itu kemenangan bagi rakyat Indonesia? Coba komen di kolom komentar. Ya, tentunya saya tidak bisa mengomentari terlalu dalam mengenai fakta-fakta bahwa beliau mendapatkan kopi tersebut. Tentunya kan itu harus dikonfirmasi lagi oleh KPU, apakah KPU sudah memberikan keterangan yang jelas atau belum. Namun saya harus dengan tegas di sini juga menyampaikan. Saya mendengar bahwa khususnya Pak Roy Suryo ya mengatakan bahwa saya sudah mendapatkan fotokopi ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, itu kata-katanya yang saya dengar dari media ya. Itu sangat tidak benar dan tidak berdasar. Harus saya sampaikan bahwa itu sangat menyesatkan dan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lain dan yang baru. Karena dari dulu kami sudah sampaikan selalu berkali-kali, jangan sampai tuduhan-tuduhan ini dilanjutkan. Karena dari Bareskrim sudah menyatakan itu asli dan juga ada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Tapi ternyata masih juga disuarakan. Jadi fakta mengenai bahwa mereka mendapatkan fotokopi dan sebagainya silakan saja. Kita tidak mau mengomentari karena kami bukan pihak di situ. Tapi kalau ada orang yang mengatakan kami mendapatkan kopi dari ijazah palsu Pak Jokowi, sudah saya dapat pastikan itu tidak benar. Tangkap teroris! Tangkap teroris! Tangkap teroris! 8 pernyataan sikap relawan dan pendukung Prabowo Gibran disampaikan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan. Dari 8 pernyataan sikap diantaranya meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dalam menyelidiki kasus Roy Suryo CS.
Relawan juga mendesak Polda Metro Jaya untuk menetapkan status hukum kepada Roy Suryo CS. Mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap teroris Tifa, Roy Suryo, dan Rismond beserta kawan-kawannya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang dilaporkan sejak lama. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Kedua, menolak segala bentuk pembiaran terhadap penyebaran isu bohong dan fitnah, khususnya terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, yang dituduhkan palsu. Mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap teroris Tifa, Roy Suryo, dan Rismond. Semuanya ada kita di sini, ada 31 relawan yang logo-logonya ada di belakang kita semua ini. Kita akan bacakan surat pernyataan sikap bersama. Surat pernyataan sikap bersama Peradi Bersatu, Rumah Juang, Prabowo Gibran, dan para relawan Jokowi serta pendukung Prabowo Gibran. Kami yang tergabung dalam Peradi Bersatu, Rumah Juang 2 Prabowo Gibran, relawan Joko Widodo serta pendukung Prabowo Gibran, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap bersama sebagai berikut. Pertama, mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap teroris Tifa, Roy Suryo, dan Rismond beserta kawan-kawannya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang dilaporkan sejak lama. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Kedua, menolak segala bentuk pembiaran terhadap penyebaran isu bohong dan fitnah, khususnya terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, yang dituduhkan palsu tanpa bukti yang sahih. Ketiga, mengutuk keras tindakan teroris Tifa, Roy, dan Rismond serta kawan-kawannya yang terus-menerus menyebarkan narasi sesat sehingga menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Keempat, menganggap tuduhan teroris terhadap Gibran sebagai upaya pembunuhan karakter politik yang berbahaya bagi stabilitas demokrasi dan kehidupan berbangsa. Kelima, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas demi menjaga marwah hukum dan mencegah presiden buruk di mana fitnah dapat dibiarkan tanpa konsekuensi hukum. Keenam, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu menyesatkan yang disebarkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik sempit. Ketujuh, mendukung penuh persatuan nasional serta menolak polarisasi sosial politik yang ditimbulkan oleh isu-isu bohong yang digoreng terus-menerus di ruang publik. Kedelapan, siap mengambil langkah-langkah hukum
dan advokasi lebih lanjut apabila aparat penegak hukum tetap lamban demi menegakkan keadilan serta menjaga kehormatan bangsa dan pemimpinnya. Dengan ini kami menegaskan bahwa pernyataan sikap ini dibuat demi kepentingan bangsa, menjaga kehormatan hukum, serta melindungi persatuan rakyat Indonesia dari provokasi dan fitnah yang berulang-ulang. Jakarta, 2 Oktober 2025. Peradi Bersatu, Rumah Juang 2 Prabowo Gibran, dan para relawan Jokowi serta pendukung Prabowo Gibran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi apa boleh buat ngomongin keluarga Jokowi dan keluarganya gitu ya. Karena ini perkembangannya paling menarik, yaitu kemarin Roy Suryo itu sebenarnya bukan Roy Suryo yang dapat ya, Bonatua Silalahi itu yang dia mendapatkan ijazah kopi ijazah asli dari asli dalam tanda petik yang digunakan oleh Jokowi untuk mendaftar ke KPK, yang selama ini kan kelihatan coba dihindari juga oleh KPU. Soalnya bukan daftar di KPK, KPU ya mendaftar jadi presiden. Kemarin itu diserahkan fotokopinya oleh KPU kepada Bonatua Silalahi, dan Bonatua ini seorang pengamat kebijakan publik, dan dia kemudian merasa perlu mengajak Roy Suryo untuk menemani gitu ya Mbak Agia. Nah ini saya kira ini tahapan penting, nah dan kita tunggu hasil dari analisis Roy Suryo seperti apa gitu. Kalau kemudian ternyata ini jasa asli ini yang dalam tanda petik yang disebut asli itu ada sama dengan yang pernah diunggah oleh kader PSI ya, sama Dian Sandi Utama yang dibenarkan oleh Jokowi juga. Nah ini bakal menarik, kita udah tahu hasil analisisnya seperti apa ya pada waktu itu ya Mbak Agi. Nah ini kita akan obrolin soal itu, soal ijazah Pak Jokowi yang kopinya udah ada di tangannya Roy Suryo. Kemudian juga perkembangan apa lagi Mbak? Ada organisasi Termul ya, ini benar-benar dia kan ya. Ada relawan baru. Nah kalau silakan, kalau Anda merupakan merasa bagian Termul dan merasa Anda memang sepemahaman dengan siapa namanya Firdaus siapa namanya itu pengacara yang Wibowo itu, kalau Anda merasa memang satu pandangan dengan dia atau merasa Anda satu spesies yang sama dengan Firdaus ini, silakan bergabung. Termul namanya, dan logonya menarik ya, logonya simpanse ya Mbak Agi ya. Betul. Ya ini padahal kan apa simpanse diternakan ya, kok pakai logo kok Termul tapi logonya simpanse. Dari logikanya aja udah salah ini ya. Kalau logika dari Firdaus Oiwobo itu karena simpanse itu binatang yang cerdas begitu ya. Iya, dan itu nanti digunakan dia lah gitu ya. Iya, itu kan lambang dari organisasi ya, kurang lebih kecerdasannya seperti simpanse begitu kan mungkin ya. Kalau nggak salah kan gini Mbak ya, soal rame waktu itu bahwa IQ orang Indonesia rata-rata 78 itu kan sekelas simpanse gitu kalau nggak salah ya anunya ya IQ-nya. Iya, kalau simpanse itu kan seperti anak usia 45 tahun lah, usia 4 tahun lah kecerdasannya. Begitu, yang artinya kalau misalnya diuji misalnya hendak mengambil buah-buahan atau apa, dia bisa punya pikiran untuk mengambilnya dengan sebuah cara yang seperti mungkin dilakukan oleh manusia dengan memakai ranting atau apa seperti itu. Jadi tapi masih berupa anak-anak. Nah sementara menurut Firdaus ini untuk melawan keledai dungu. Nah, keledai dungu ini maksudnya adalah Roy Suryo CS atau orang-orang yang mendukung, yang selama ini mempertanyakan ijazah Jokowi, karena memang dua organisasi, yang satu namanya kami begitu ya, kami Jokowi itu yang juga belum lama didirikan oleh Rasman Arif Nasution. Jadi keduanya berkolaborasi. Satu geng ini kan Rasman sama satu klaster Mas Hersul, dan bahkan Rasman Arif Nasution itu selalu menjadi jubir Jokowi di panggung nasional ya, yang diskusi yang diselenggarakan oleh televisi begitu ya. Dan dia membela ijazah Jokowi. Jadi memang ini keduanya Termul, dan sekarang ini sedang mengalami musibah
musibah begitu ya, Rasman Arif Nasution, yang dimana dia oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara divonis 1,5 tahun dan denda 200 juta dalam kasus dia apa istilahnya ya, melakukan penghinaan begitulah ya kepada pengacara Hotman Paris. Dan ini sebenarnya kasusnya sudah agak lama. Nanti kita akan detailin lagi ya, siapa Firdaus Wibowo, siapa dan sebagainya. Dan di pengadilan Tipikor Medan ini juga sedang berlangsung sidang yang menarik. Topan Obaja Ginting itu ya, perlu diingat itu adalah orang dekatnya dari Bobi Nasution, yakni kepala dinas PUPR Sumatera Utara yang kena OTT dalam suap untuk perbaikan jalan ya, renovasi apa itu apa renovasi jalan PUPR lah pokoknya, proyek perbaikan jalan begitu ya. Dan yang menarik ada statement dari Johannes Tanak, karena nama Bobi kan disebut-sebut terus di situ di persidangan. Kalau ada perintah dari hakim ya itu Bobi Nasution itu akan dipanggil. Ini yang sedang tunggu-tunggu, karena kemarin kan KPK sendiri sudah menyatakan tidak tertutup kemungkinan, tidak tertutup kemungkinan mereka juga akan memanggil Bobi Nasution, tapi sekarang nggak ada kabar beritanya itu. Nah sekarang dia bisa beralasan nunggu ketetapan hakim. Kita tinggal nunggu apakah hakim berani atau bukan berani, mau dan berani menetapkan pemanggilan untuk Bobi ya. Sama kasusnya dengan ini loh Mbak, kasusnya di Budi Ari yang bolak-balik disebut di persidangan kan. Kapolri juga menyatakan kalau itu nanti hakim memerintahkan untuk dipanggil, polisi akan memanggil. Nah jangan kemudian ini polisi maupun KPK kita berurusan dengan keluarga Jokowi itu ngelesnya karena nggak ada ketetapan hakim jadi nggak kita panggil gitu loh ya. Kita kutandai kalau orang Medan bilang ya, kalau orang Medan bilang Pak Johannes Tanak kutandai kau ya. Kau udah bilang ini ya. Janji kau ya. Jadi ini jangankan Bobi Mas Hersu, bapak mertuanya Jokowi kan sudah berkali-kali disebut namanya di sidang. Sampai gemes kan Hotman Paris Hutapea itu, dia mengatakan, loh betul tidak itu atas perannya Pak Jokowi yang memerintahkan. Ini kan dia dalam rangka membela para pabrik begitu ya, yang mengkonversi gula kristal begitu menjadi putih. Tom Lembong juga ya, maksudnya ya. Betul, dalam kaitan itu, dan ternyata Tom Lembong sudah dibebaskan lewat abolisi begitu ya. Sementara yang lainnya ini kan masih tetap disidangkan, dan dia kenapa Jokowi tidak dihadirkan begitu, sementara berkali-kali dia disebut, begitu juga dalam sidangnya Tom Lembong, begitu juga dalam sidang yang lainnya begitu, nama Jokowi ini kan juga sering disebut Mas Hersu, tapi dia tidak dihadirkan. Jadi ya bahkan dalam sidang ijazah gitu, yang mempertanyakan ijazah Jokowi yang sebelumnya ketika dia masih berkuasa dalam sidangnya Bambang Tri dan juga dalam Gus Nur, itu kan namanya juga disebut semua, tapi dia tidak pernah dihadirkan, ijazahnya pun tidak pernah dihadirkan. Nah sekarang ternyata itu menurun, diwariskan kepada Bobi. Nama Bobi sekarang disebut-sebut di sidang sidang tidak pidana korupsi di Medan, dan ini disebutnya sudah berkali-kali loh. Dan karena yang menariknya kalau nama Bobi ini pernah juga di Tipikor yang menyidangkan itu Gubernur Maluku Utara Arugani Kasuba yang sudah meninggal dunia. Itu kan juga nama dia, nama Kahiyang Ayu segala macam kan disebut sebagai Blok Medan ya. Itu pun juga nggak dipanggil juga kan. Nggak dipanggil dan nggak diperiksa juga. Pak Johannes Tanak ini jangan basa-basi ya, ngomong yang begitu itu, atau jangan berlindung di balik ketetapan hakim gitu. Kalau saya lebih baik skeptis dulu Mbak, daripada nanti kecewa duluan gitu ya. Iya. Walaupun kalau kita melihat rekamannya ya, hakim itu dalam hal ini kalau sejauh ini ya saya melihat luar biasa, karena Topan Ginting betul-betul tidak berkutik, dicecar oleh hakim, dan akhirnya hakim memerintahkan kepada jaksa untuk menghadirkan Bobi, dan dari jaksa minta kepada KPK yang saat ini disanggupi oleh Johannes Tanak, wakil ketua KPK itu, untuk dihadirkan pada persidangan di Tipikor Medan. Nah, Bobi sendiri menjawab ketika ditanya media, dia mengatakan, ya saya akan mematuhi apa yang dikatakan gitu. Tapi bagaimana deal dibaliknya atau terjadi intervensi atau apa, kita masih menunggu ya. Sebelum dia hadir betul di persidangan, ya kita belum percaya. Hadir di persidangan pun mungkin tidak diungkap kasusnya, seperti Dito Aryo Tejo sudah jelas setawelo-welo, tidak berlanjut juga. Iya, ini pengadilan di pengadilan Medan kan ya, di Tipikor Medan kan ya. Jadi nggak perlu, dia tetap perlu, dia hanya tenang, dia harus cuma naik mobil pakai mobil plat BK, tetap aman ya.
nggak akan dirahasia. Oke, kita ngomongin yang mana dulu nih, Termul dan Pak Jokowi ya, dengan Roy Suryo, itu menarik ya, Roy Bonatua Silalahi dan Roy Suryo ya, ini saya kira sangat menarik dan ini saya mulai mikir, ini kelihatannya kemarin kenapa ribut-ribut soal keputusan dari peraturan baru dari atau keputusan ya, peraturan dari ketua. Iya, peraturan KPU, betul. Ya, yang bukan peraturan saya kira Mbak, itu keputusan dari kepala KPU ya. Kalau peraturan kan itu harus pleno gitu memutuskan dan sebagainya. Tapi oke lah, tapi pokoknya pihak dari KPU itu. Pokoknya KPU sudah memutuskan pada waktu itu bahwa ijazah dari calon presiden dan calon wakil presiden itu termasuk yang di hari 16 item yang dikecualikan, yang tidak boleh dibuka kepada publik. Dan kemudian setelah rame-rame dihajar kiri kanan, kemudian akhirnya kan keputusan itu dibatalkan. Dan itu dampak dari keputusan dibatalkan itulah kemudian ya mau nggak mau ijazahnya Pak Jokowi itu bisa diakses oleh publik dong gitu ya Mbak Agi. Cuman kok sampai sekarang belum dipecat atau mundur ya ke KPU-nya ya. Kayaknya itu masih proses panjang kalau menuju ke situ Mas Hersu. Pasti ada cantolannya lah, dia ada yang backingnya juga. Nah, tapi yang jelas kasus Bonatua Silalahi ini seorang pengamat kebijakan publik, ini dia kan memang melayangkan surat ya, melayangkan email untuk mengakses data tersebut begitu. Dan kita tahu selama ini kenapa Roy Suryo CS, Rismon, Dr. Tifa dan sebagainya tidak bisa mendapatkan itu secara langsung ya dari website KPU, karena memang lucunya ini data Jokowi ini disembunyikan gitu, tidak diperlihatkan. Ketika itu kan sempat rame, pengacara Muhammad Taufik pun juga ketika akan mengakses ijazah Jokowi di Surakarta ketika dia akan menjadi wali kota pun juga tidak ada. Jadi kompak banget, KPU daerah maupun KPU pusat itu semuanya rame-rame, mereka yang tadinya itu bisa diakses oleh publik itu tidak bisa diakses. Nah, kemudian pengamat kebijakan publik ini Bonatua Silalahi ini mengirimkan surat kepada KPU dan kemudian KPU sesudah peristiwa yang diceritakan Mas Hersu tadi begitu ya, yang sepertinya ingin menutupi akses tersebut, bukan sepertinya, memang iya begitu ya. Menutup, Pak. Kalau menutupi jangan gini, tutup betul nih kan gitu. Pokoknya diblok gitu ya. Nah, ini kemudian menjawab surat dari Bonatua Silalahi dan kemudian meminta kemarin tanggal 2 Oktober ya, agar Bonatua ini datang ke KPU. Akan diberikan salinan itu atau kopi dari, jadi gini, kalau seorang presiden, wakil presiden begitu ya, yang dia kemudian mendaftar untuk sebagai calon begitu, sebagaimana yang lainnya juga, baik itu Anies, Ganjar dan sebagainya juga seperti itu, maka mereka harus memberikan salinan yang sudah dilegalisir oleh universitas masing-masing. Dalam hal ini ketiganya itu dilegalisir oleh Universitas Gadjah Mada semua. Karena kemarin kan calon presidennya dari UGM semua begitu kan. Iya. Nah, ini iya dari UGM semua, dan kemudian inilah yang diberikan. Pak Prabowo bukan dong. Oh iya, kecuali Pak Prabowo begitu ya. Nah, ini kemudian diberikan oleh KPU berupa salinan itu, kopi itu begitu. Nah, Bonatua seharusnya memang hanya Bonatua, tapi dia mengajak Roy Suryo, karena memang selama ini kalau tampil di televisi dan sebagainya, belakangan ini Bonatua ini juga hadir di acara-acaranya Roy Suryo. Jadi dan dia mengatakan bahwa dia juga meminta Roy Suryo CS untuk membacking dia begitu, karena dia pengamat kebijakan publik tapi bukan peneliti kan Mas Hersu, bukan seorang ahli digital forensik misalnya seperti Rismon. Jadi dia mengajak Roy Suryo begitu untuk bertemu ke KPU secara bersama-sama, dan akhirnya itu diberikan oleh KPU salinan berupa, dia menyebutnya sebagai salinan ijazah yang telah dilegalisasi, diserahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID KPU Pusat, itu diserahkan kepada dia. Ia menyebut kehadiran Roy Suryo sengaja diajak karena kemenangan bersama rakyat setelah mendapat salinan ijazah Jokowi. ini sudah disebut sebagai kemenangan bersama rakyat. Kita belum buktikan. Padahal belum. Analisis. Belum. Tapi itu sudah langkah maju lah begitulah. Ini sepertinya hal yang sebelumnya tidak mungkin terjadi Mas Hersu. Jadi kalau disebut kemenangan iya, dan saya bahkan kalau saya sendiri berpikir ini sudah ada tanda hijau dari atas sepertinya ya, di mana KPU dipersilakan untuk terbuka untuk memberikan itu begitu. Sebenarnya gitu ya. Ada sinyal lah begitu. Sebenarnya yang diundang saya sendiri karena
karena pemohon tunggal. Tapi karena saya pikir saya tidak sendiri, saya didukung tim dan Roy Suryo, saya mengajak mereka karena ini kemenangan kita bersama rakyat begitu. Dan kemudian yang lainnya, dia mengatakan juga bahwa Roy Suryo ya, coba kita lihat tanggapannya Roy Suryo. Nah ini Roy Suryo ini mengatakan ini bahkan pada saat dia memberikan orasi di depan KPK.